yang Kau lakukan, tak terukur kasih yang Kau berikan. Korban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bibir-Mu berdarah, supaya aku diselamatkan. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, tak layak timbang pujian. Rindu kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Kembali dari awal. Tak terbilang apa yang Kau lakukan, tak terukur kasih yang Kau berikan. Korban-Mu disalib, darah-Mu tercurah, supaya aku selamat. Tubuh-Mu dihancurkan, bibir-Mu berdarah, supaya aku diselamatkan. Kita urutkan tangan kita. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, tak layak timbang pujian. Rindu kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, tak layak timbang pujian. Ku rindu kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Mari kita sambut. Haleluya, syukur bagi-Mu, Allah yang setia, Kau sungguh baik. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Engkau layak menerima puji-pujian dan syukur kami Bapa. Segala karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami dalam merasakan kasih-Mu sepanjang waktu dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami sungguh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menyertai kami Tuhan, melindungi kami. Kau ikut campur dalam setiap pekerjaan kami. Karena itu Tuhan, malam hari ini dengan kerendahan hati, dengan segenap tubuh jiwa dan roh kami Tuhan,
Kami datang membawa hidup kami, mempersembahkannya kepada-Mu Tuhan. Mari Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan pelayanan kami ini, percayakan Tuhan malam hari ini Tuhan, mulai dari pemimpin pujian, para pemain musik, sehingga operator LCD, pelayan kolektor dan pelayanan suci Tuhan. Bila Tuhan Kau mengurapi kami, layakkan kami Tuhan, sehingga pelayanan kami ini Tuhan berkenan di mata-Mu. Terlebih lagi Bapak Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dan tidak selalu Kau pakai perlengkapi dengan firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan, biar tangan-Mu juga yang menyertai mereka, sehingga bisa bersama-sama dalam tempat ini menuju memuliakan nama Tuhan. Jika seandainya ada yang berhalangan hadir, kami yakin dan percaya Tuhan dalam setiap pergumulan mereka, biar tangan-Mu Tuhan juga yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini, dimulai dari awal hingga akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Yang menyapa sidang jemaat yang boleh hadir di tempat ini, salam sejahtera nama Tuhan Kristus. Shalom. Shalom. Dengan Tuhan kita bersyukur berkasih Tuhan dalam hidup kita, tak terbilang, tak terukur bagaimana kasih setia Tuhan menyertai kita, melindungi kita, sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita melanjutkan pujian kita pujian kita dari nyanyian rohani 205. Ku cinta Kau Yesus. Bila aku perjalanan hidupku, ku selalu merasakan apa yang patut ku ucapkan sebagai terima kasihku. Hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Setiap malam aku datang bersimpuh di bawah hatimu, dalam doa ku bisikan kepadamu, ku cinta Kau Yesus.
Saya mengundang seluruh sidang jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan, karena kita sungguh merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita, ku perlu Tuhan di setiap waktu.
firman Tuhan, dibentuk dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya menyaksikan jemaat bangkit berdiri bersama-sama kita menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, ajar aku mengerti segala rencana.
ajaib perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami, melepaskan kami dari segala dosa kami, melepaskan kami dari perbudakan dosa, sehingga malam hari ini kami boleh datang untuk bersyukur memuliakan Engkau Tuhan. Kami hidup di dalam Engkau, kami hidup bersama dengan Tuhan, dan hidup ini terus dituntun, dipimpin oleh Roh Tuhan. Untuk hidup ini selalu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Walau di tengah-tengah banyak dosa, kenajisan, kejahatan, tapi dengan tuntunan Roh Kudus kami selalu hidup Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapilah kami, buatlah hati kami mengerti firman-Mu, percaya terhadap firman-Mu Tuhan. Kembangkan kami dari manusia daging, manusia duniawi ini menjadi manusia rohani untuk bertemu dengan Engkau memperaih pria surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami gunakan waktu kami pada malam ini untuk menerima firman dan perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kami Tuhan. Urapi kami semua, jika masih ada pekerjaan iblis yang seringkali mengganggu perhatian perasaan kami saat menerima firman-Mu. Bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami semua dari luar sampai ke ruangan ini penuh ketenangan, damai sejahtera untuk menikmati firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan doa kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kemurahan dan kasih Tuhan menyertai kita sehingga malam hari ini kita bisa datang kepada Tuhan dengan pujian syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan yang sudah menyertai kita, melindungi kita saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita masih melanjutkan pemberitaan firman yang sudah kita tekuni, ya, untuk hidup kita selalu memiliki keyakinan iman, pengakuan iman sampai tindakan iman saudara-saudara. Jika kita miliki itu, sampai hidup kita tidak ada kuasa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, apapun masalah, perjuangan, ujian, pencobaan yang sedang kita hadapi, saudara-saudara, dengan kekuatan dari Tuhan, karena kasih Tuhan, maka kita akan selalu dikuatkan, mampu menjadi pemenang. Ya, menjadi pemenang, karena kalau kita memiliki keyakinan, maka kita mampu saudara-saudara semangat dan terus melayani Tuhan saudara-saudara sekalian. Kita masih ulangi baca Roma pasal yang ke-8 yang sudah kita tekuni saudara-saudara. Pada malam hari ini kita ulangi lagi kembali membaca, ya, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Saudara temukan di Alkitab saudara, dan kita akan membaca bersama-sama ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Jika sudah menemukan, biarlah kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada kuasa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah saudara-saudara sekalian. Ya, jika kita bisa yakin berkata bahwa tidak ada yang memisahkan kita, maka dua hal yang pasti kita temukan saudara-saudara, ya. Walaupun banyak yang ingin memisahkan kita, jadi banyak hal yang ingin memisahkan kita dari Kristus, tapi tidak dapat.
Jadi tidak dapat itu artinya bukan berarti saudara nggak punya masalah, tapi selalu banyak sekali ingin yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada kelaparan, ada penindasan, penganiayaan, ada pedang, dan ini seringkali ingin memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, tetapi karena kita sudah memiliki keyakinan, maka walaupun banyak masalah-masalah ini, kita selalu semangat, saudara-saudara. Kita selalu semangat untuk berjuang. Ya, kita punya gairah, kita terus berkobar-kobar. Ya, karena dengan bersemangat, dengan berkobar-kobar, kita akan mampu kuat, saudara-saudara. Ya, kita selalu semangat, sukacita, sehingga kita tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga, kuasa apapun juga, saudara-saudara. Tetapi jika kita tidak yakin, dan seringkali daging kita ini selalu membilang, nggak mungkin saya sanggup, maka daging kita ini, Alkitab membilang daging kita ini lemah. Daging kita ini yang membuat kita lemah, sehingga selalu daging kita berkata, aduh nggak mungkin, nggak mungkin. Makanya banyak orang diseret oleh dagingnya, sehingga terpisah dari kasih Kristus, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi jika kita yakin bahwa tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, itulah yang membuat kita selalu berkobar-kobar, semangat melayani Tuhan, semangat beribadah. Ya, karena dengan semangat kitalah, dengan berkobar-kobarlah, semakin kita berkobar-kobar, seperti nyala api tidak pernah akan terpadamkan, semakin ditiup angin semakin menyala. Demikianlah halnya kita kalau kita sudah yakin bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, dan di hari-hari terakhir ini banyak kali yang ingin memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat membilang iblis ingin menampi kita, saudara-saudara. Ingin menampi kita, kapan perlu orang pilihan pun akan jatuh, saudara-saudara. Tetapi karena kita punya keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita. Gak ada yang dapat memisahkan kita. Entah apapun itu, penindasan, ketelanjangan, kelaparan, dan seterusnya. Kita punya tekad. Ya, kita punya tekad. Kita selalu semangat berkobar-kobar untuk mengikuti Tuhan. Ya, iblis melihat ketika kita lemah, disitulah diserang. Di Alkitab selalu iblis itu menyerang yang lemah. Ya, tapi kalau kita kuat, semangat, berkobar-kobar, maka iblis tidak akan mampu, saudara-saudara, untuk menjatuhkan kita. Ya, arti yang kedua, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu artinya kita setia sampai akhir hidup kita. Setia sampai garis akhir. Ya, setia sampai garis akhir. Dua ini artinya, saudara-saudara. Setia sampai garis akhir, nggak dikasih kesempatan untuk mundur sedikit pun. Ya, setia. Karena yang Tuhan cari nanti, saudara-saudara, dari yang dipanggil, terpilih, dan yang terakhir adalah setia. Orang yang setia itu mampu menolak segala kedagingannya, keinginannya, untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Selalu kita semangat, saya tidak mau dipisahkan. Itu tekad kita itu. Walau banyak yang memisahkan kita, kita bilang saya nggak mau terpisah dari Kristus, nggak mau terpisah karena Kristus. Entah apapun itu, ya, dosa-dosa, kejahatan, keinginan, kebutuhan di dunia ini, tidak mau kita dipisahkan oleh kasih Kristus, saudara-saudara. Yang kedua, kita selalu setia sampai akhir hidup kita. Ya, karena Tuhan bilang yang setia inilah yang akan menjadi mempelai Kristus. Ya, setia, saudara-saudara, tunjukkan kesetiaan kita beribadah dan melayani Tuhan, saudara-saudara, agar kita tidak terpisahkan. Makanya kita harus selalu berkobar-kobar setia. Kristus juga lakukan hal yang sama. Ya, dia setia sampai hari ini. Dia setia mendoakan kita, berdoa siapa sebagai imam besar. Dia selalu setia untuk melayani kita, saudara-saudara sekalian. Karena dia rindukan setelah tempat yang disediakan itu, kota Yerusalem baru tersedia, kita pun akan semakin disempurnakan, sehingga layak masuk ke kota mempelai, kota Yerusalem baru yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Ya,
Makanya Kristus selalu berkorban bagi kita. Di hari-hari yang lalu sudah kita lihat itu pengorbanannya bagi kita. Dia selalu di pihak kita. Dia membenarkan kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia membela kita. Dia lakukan semua itu untuk kita, saudara-saudara sekalian. Malam ini beberapa hal lagi yang kita pelajari. Ya, Tuhan menyediakan 3 hal bagi kita agar kita tidak terpisahkan dari Kristus, saudara-saudara. Pertama, namanya dipercayakan kepada kita. Sehingga dengan nama Yesus ada kekuatan bagi kita. Nama Yesus tidak hanya sekedar kita percayai, saudara-saudara. Nama Yesus tidak sekedar kita serukan, tapi nama Yesus itu dipercayakan kepada kita. Ya, nama Yesus dipercayakan kepada kita, yaitu saat kita dibaptis. Ya, mulai dari lahir secara jasmani, ketika kita lahir, kita diserahkan nama Yesus itu sudah dipercayakan kita gunakan dalam hidup kita. Ya, kalau sudah kita besar, lalu kita dibaptis lewat baptisan selam. Makanya kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyerahan anak selalu begitu, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar dengan demikian, dengan nama Yesus itu, saudara-saudara dipercayakan dalam hidupnya untuk mendapat keselamatan. Dibaptis, saudara-saudara. Nama Yesus dipercayakan bagi kita lewat baptisan. Ya, kalau kita sudah dibaptis, sudah layak kita untuk menggunakan nama Yesus itu. Dipercayakan nama Yesus itu untuk kita gunakan dalam hidup kita. Ya, jadi nggak sembarangan saudara-saudara yang bisa menggunakan nama Yesus. Kita yang sudah dibaptiskan, apalagi kita yang sudah diserahkan. Makanya jelas di pengajaran kita jelas, anak-anak tidak dibaptis tapi diserahkan, diberkati, diserahkan, supaya dengan penyerahan itu nama Tuhan, saudara-saudara, dipercayakan dalam hidupnya untuk membawa dia terus makin besar, terus makin indah. Bahkan kita yang sudah dibaptis, tujuan dibaptis itu tidak sekedar peraturan gereja, saudara-saudara, tapi dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu dipercayakan nama itu bagi kita. Ya, kenapa tidak dengan nama lain? Kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus, supaya dengan nama itu kita mampu kuat, ya, mampu menghadapi segala mara bahaya, mampu menghadapi segala tantangan, sampai pada akhirnya nanti gak bisa kita terpisahkan dengan Kristus, karena namanya itu sudah ada di dalam hidup kita, saudara-saudara. Ya, jadi agar kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus, Kristus memberikan namanya, dipercayakan kepada kita melalui baptisan. Matius pasal yang ke-28, saudara baca, kita baca semuanya, saudara-saudara, ayat 2. Matius pasal 28, kita baca ayat ini, supaya kita yang sudah dibaptis percaya, yakin nama Yesus itu kita gunakan dalam hidup kita. Yang belum dibaptis mempersiapkan diri, satu saat kita akan adakan kesempatan untuk dibaptis, saudara-saudara, ya. Matius pasal yang ke-28, Matius pasal 28 ayat yang ke-18, ayat 18 sampai 20. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Perhatikan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini diberikan kepada kita, saudara-saudara. Ya, nama Tuhan itu dipercayakan kepada kita melalui baptisan. Jadi harus jelas, kalau gagal kita salah dalam baptisan, salahlah kita untuk menerima nama itu, saudara-saudara. Ya, gereja-gereja seringkali salah, saudara-saudara, tapi kita belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan, itu yang kita lakukan. Tuhan Yesus juga waktu kecil bukan dibaptis, ya, diserahkan, saudara-saudara. Demikian juga kita, anak-anak yang baru lahir, beberapa
masih bayi diserahkan untuk diberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, setelah dia dewasa seperti Kristus, setelah dia dewasa dia minta kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara nanti beberapa saudara yang belum dibaptis, supaya gunakan nama ini. Dengan nama ini kita kuat menghadapi mara bahaya sepanjang hari. Dengan nama ini kita kuat menghadapi banyak mara bahaya, aniaya, pedang, kelaparan. Dengan nama itu kita ada kekuatan, saudara-saudara. Tidak ada kekuatan kita yang lain kecuali dengan nama itu, saudara-saudara. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saudara-saudara. Dan itu yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat di Injil Matius, ya, dibaptis, saudara-saudara. Dengan nama itu, dengan baptisan itu, saudara-saudara, kita akan menerima satu kuasa, ya. Matius, kita lihat di Injil Matius, setelah dewasa Yesus yang meminta untuk dibaptiskan. Jadi bukan anak-anak, bukan bayi dibaptis, saudara-saudara, tetapi setelah Yesus. Coba kita baca Matius pasal yang ke-3, saudara-saudara, kita temukan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau sudah menemukan Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-13, kita baca bersama 1, 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepada aku." 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Ya, jadi bagi Kristus dia tidak berdosa, tetapi dia memberikan contoh dan menggenapkan seluruh kehendak Allah, saudara-saudara sekalian. Ya, menggenapkan seluruh kehendak Allah, lalu dia dibaptis. Dan setelah dibaptis baru ada pengakuan dari surga. Ya, kita lihat lagi ini. Setelah dia dibaptis, langit terbuka, lalu ada pengakuan dari surga bahwa dia anak yang dikasihi, saudara-saudara. Kita lihat 16, 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi saudara-saudara, jangan diringankan tentang baptisan. Ya, jadi ketika Yesus datang minta dibaptis, itu ada suatu kuasa untuk membuka langit terbuka, saudara-saudara. Itu sangat luar biasa. Ya, yang belum dibaptis, rindukan ini. Nanti beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan akan ada kita berikan penataran untuk baptisan air yang belum dibaptis, ya, supaya langit terbuka. Ya, tidak ada cara, saudara-saudara, ya, sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Sebelum dibaptis belum ada perkataan begitu, tapi begitu dibaptis adalah suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Jadi sungguh-sungguh kalau kita dibaptis seperti Kristus dibaptis, maka langit terbuka bagi kita, saudara-saudara, surga terbuka bagi kita, dan kita diakui menjadi anak-anak kerajaan surga. Diakui kita menjadi anak-anak Allah, dan anak-anak Allah itulah dipercayakan kepadanya nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui baptisan, saudara-saudara, ya, melalui baptisanlah dipercayakan nama itu untuk kita gunakan. Jadi kalau sudah kita dibaptis, berseru dengan nama Tuhan, itu sangat luar biasa menyelamatkan kita. Setiap kita berseru nama Tuhan dan dipermalukan, kata Alkitab. Ya, karena nama itu dipercayakan bagi kita untuk kita gunakan, saudara-saudara.
untuk menghadapi mara bahaya, ancaman-ancaman yang sedang kita hadapi di tengah-tengah dunia sekarang ini. Nama itu berkuasa, ya. Nama berkuasa yang bisa menghancurkan kuasa iblis. Nama yang berkuasa, ya. Kita gunakan saudara-saudara, karena kita sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus memiliki nama itu, ya. Apalagi gunanya untuk dibaptis? Selalu kita bilang sebelum dibaptis, syaratnya ada beberapa hal percaya, setelah itu bertobat, lalu dibaptis. Pola Tabernakel mengajari kita ada jenjangnya, ada prosesnya, ya. Jangan dibaptis, dibaptis dia karena mau menikah, dibaptis dia karena mau sekolah, dibaptis dia karena itu nggak beres itu, sudah nggak benar itu. Yang benar itu dia percaya, dia bertobat, lalu minta dibaptis. Ya, ada beberapa kasus kan melihat karena mau dinikahkan dia di gereja tertentu, dibaptislah karena itu peraturan gereja. Kalau peraturan gereja hanya untuk masuk ke organisasi gereja. Tapi kalau peraturan firman, maka dia masuk ke langit terbuka, kerajaan sorga. Jadi jangan karena peraturan gereja, ya. Jangan karena peraturan gereja di saat kita nanti kasih kepada yang belum dibaptis, dikasih formulir lalu diisi. Jadi nggak disuruh-suruh, nggak disuruh. Saya pun tidak nyuruh, orang tuanya pun jangan nyuruh. Udahlah, kau dibaptis saja, jangan. Dari dirinya sendiri, seperti Kristus datang kepada Yohanes, dia minta untuk dibaptiskan. Jadi diminta, bukan disuruh-suruh. Diminta, aku mau dibaptiskan, ya. Syaratnya percaya, bertobat, dan dibaptis, ya. Tadi ayat sudah kita baca itu. Kalau belum percaya sungguh-sungguh, belum mengerti arti percaya, jangan dibaptis, saudara-saudara. Harus mengerti arti percaya. Anak-anak gak mengerti arti percaya, apalagi bayi. Makanya bayi gak dibaptis, karena dia gak mengerti percaya apa tidak, saudara-saudara. Ya, demikian juga bertobat. Ada tanda pertobatan, meninggalkan manusia lamanya, dosa-dosa, saudara-saudara sekalian. Ya, baru dibaptis, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi percaya, bertobat, dan dibaptis. Itu caranya, saudara-saudara. Jadi nggak boleh cara-cara yang lain. Mulai percaya, setelah percaya dilanjutkan, saudara-saudara sekalian. Ya, lalu dibaptis di dalam air, saudara-saudara. Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16. Jadi yang percaya lalu dibaptis, saudara-saudara sekalian. Ya, percaya dia diselamatkan, lalu nanti dibaptis sesuai dengan firman Allah, ya. Markus pasal 16 ayat yang ke-16, saudara-saudara, kita baca ini ayat yang ke-16, ya. 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi percaya, ya, percaya, dibaptis, dan diselamatkan, ya. Jadi dibaptis tapi nggak percaya, wah, ini penghukuman yang terjadi, saudara-saudara sekalian. Jadi percaya dulu, setelah percaya bertobat. Di Matius tadi sudah jelas disebut itu, ya, percaya, bertobat, lalu dibaptis, ya. Banyak kegunaan dibaptis, saudara-saudara. Selalu saya bilang, kalau sudah masuk di dalam baptisan, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan itu sangat menentu, ya, penentu perjalanan hidup kita. Baptisan itu disebut seperti lahir baru. Kalau lahirnya cacat, sepanjang hidupnya cacat. Jadi kalau baptisannya cacat, nanti tengok aja perkembangan imannya terus cacat. Coba kayak bayi lahir cacat, ya. Kasihan, saudara-saudara. Makanya tidak terburu-buru kita untuk membaptis seseorang, ya. Dilengkapi dulu, diikuti prosesnya supaya jangan cacat lahirnya, ya. Saya teringat di tahun-tahun lalu saya juga dibaptiskan karena mau sekolah Alkitab. Syaratannya harus dibaptis. Saya belum bertobat, masih di situ manusia lama saya belum bertobat, ya.
Dibaptis karena sekolah Alkitab. Sudah pun sekolah Alkitab, masih di situ hidupnya nggak berubah sampai tua pun nggak berubah. Kenapa? Karena lahirnya cacat. Orang karena lahirnya cacat, bayangkan sudah sekian tahun jadi Pantekosta, satu tabiat pun nggak berubah. Karena mau dibaptis dulu karena mau menikah, mau sekolah Alkitab, mau mendapatkan ini dan itu. Jadi lahir cacat, dipaksa, saudara-saudara. Dan tengok aja nanti besar menjadi beban, sudah sekian tahun jadi orang Kristen terus jadi beban. Gimana lah kalau cacat, saudara-saudara, lahirnya cacat, ya selalu jadi beban. Tapi kalau lahirnya normal, lahirnya bagus, maka perkembangan rohaninya pun tidak jadi beban, justru bisa memikul beban, saudara-saudara. Saudara tengok aja, saya banyak juga melihat teman-teman saya dibaptis karena ikut-ikutan. Ya, karena sekolah Alkitab lah, karena mau menikah. Gak ada perubahan hidup. Jadi karismatik setia, bahkan sudah di pengajaran, satu tabiat pun tidak bisa berubah. Satu tabiat tak berubah. Padahal baptisan itu kegunaannya adalah untuk mematikan dosa kita, mematikan manusia lama kita. Ya, setelah manusia lama ini dimatikan lalu dikuburkan. Setelah dikuburkan maka kita menjadi ciptaan baru seperti Kristus. Jadi orang kalau nggak mau berubah hidupnya, baptisannya dulu cacat itu, lahirnya cacat. Ya, makanya harus diubah lagi, diperbaiki lagi, saudara-saudara. Diperbaiki, bertobat betul-betul. Ya, baptisan itu adalah menguburkan manusia lama kita. Kalau nggak dikuburkan manusia lama dibaptiskan, makanya akan berbau busuk, saudara-saudara. Injil Roma, suratan Roma kita baca, saudara-saudara, ya. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Jadi supaya kita tidak terpisahkan nanti dari Kristus, mulai bagian pertama ini dulu, saudara-saudara. Ya, kita dipercayakan nama Kristus di dalam hidup kita lewat baptisan air, lewat baptisan selam, ya. Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-6, ya, ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, ya. Sama-sama dalam kematiannya. Ayat 4, 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu, selalu saya bilang, baptisan itu adalah acara penguburan, ya. Jangan dikuburkan masih hidup, nanti ngamuk-ngamuk dia, saudara-saudara. Mati dulu baru dikuburkan. Kenapa orang dibaptiskan tapi masih di situ dosanya? Oh, makin berkembang dosanya, makin bertumbuh dosanya, ya. Dan banyak sekali pengalaman begitu. Dibaptis, tidak ada perubahan hidup, nggak ada perubahan hidup. Tapi kalau kita sudah dibaptis dalam kematian Kristus, mematikan segala dosa kita, dikuburkan manusia daging kita ini, manusia lama kita ini. Makanya seringkali dalam penataran baptisan selalu saya suruh, ya, mana-mana dosamu yang kau sadari sekarang, yang mau kau kuburkan, yang mau kau akhiri, mau berhenti dari dosa itu, dicatat, diulang-ulangi, dan berjanji untuk dilepaskan dari dosa itu. Dan ternyata memang sungguh-sungguh tekad dia untuk meninggalkan itu, saudara-saudara, ya. Jadi coba kalau dibaptis nggak ada pengakuan dosa-dosanya terus di situ, sampai kapan pun tidak pernah berubah. Saudara, yang salah bukan baptisan, dianya yang salah, saudara-saudara. Jadi baptisan itu adalah kita dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, lalu dilanjutkan
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi dosa-dosa, kebiasaan lama, tabiat-tabiat lama, tabiat buruk itu harus dikuburkan bersama dengan Kristus. Dilanjutkan lagi ayat yang kelima, ayat yang kelima dan 6. 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Terus, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi baptisan itu sangat indah. Nggak lagi menjadi hamba dosa. Semua manusia lamanya dulu, ya itu sudah dikuburkan bersama dengan Kristus, sehingga dia menjadi manusia yang baru seperti Kristus, mampu menolak segala dosa, mampu meninggalkan segala dosa, saudara-saudara sekalian. Ya, sampai satu saat kita punya hati nurani yang baru. Ya, saudara, kalau nggak punya hati nurani yang baru, hati nurani kita nggak baik. Nah itu tadi merembet karena baptisan kita cacat, lahir kita cacat, saudara-saudara. Nggak punya hati nurani yang baik. Hati nuraninya terus jahat, niat hatinya selalu jahat, kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Itu mulai dari baptisannya yang nggak beres, saudara-saudara ya. 1 Petrus ya meminta mohon hati nurani kita yang baik. Ya, jadi sudah dikuburkan manusia lama kita, kita bangkit menjadi manusia baru, ditambah lagi punya hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Kita seperti bayi. Bayi itu hati nuraninya baik, saudara-saudara. Ya, coba kita baca ini 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga, ya ayat yang ke-21. Ayat 21, 1, 2, 3. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi punya hati nurani yang baik. Ya, punya hati nurani yang baik, saudara-saudara. Anak-anak bayi seperti bayi yang lain, baru lahir kita. Hati nuraninya baik. Ya, hati nuraninya baik. Begitu kita, saudara-saudara. Dan kalau sudah lahirnya bagus, ke depan juga kita menjadi anak Tuhan yang baik. Ya, menjadi tidak cacat. Makanya saudara boleh koreksi bagaimana baptisan kita dulu, ya. Baptisan kita dulu apa karena ikut-ikutan, makanya kita lahir cacat, ya. Perkembangan rohani kita hanya jadi beban. Perkembangan rohani kita terus kalah terhadap dosa, kalah terhadap iblis. Selalu kita terus diperbudak oleh iblis karena cacat, saudara-saudara sekalian. Ya, tetapi ketika kita benar lahir baru kita akan berkembang, kita akan meningkat, kita makin dewasa rohani kita sampai kita menjadi mempelai Kristus, saudara-saudara. Nama Kristus, nama Yesus dipercayakan bagi kita. Ya, mulai dari kita supaya kita lahir menjadi anak-anak Tuhan. Ya, lahir menjadi anak-anak Tuhan. Kalau sudah lahir kita menjadi anak-anak Tuhan, mampu kita lepas dari ancaman mara bahaya. Ya, apapun yang kita hadapi kita mampu menghadapinya. Ya, terutama kita berada di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara sekalian. Ya, ada nama dipercayakan kepada kita. Dan itu sangat sungguh luar biasa. Ya, Nikodemus juga sudah orang besar, orang pandai, Tuhan katakan harus lahir baru. Ya, kalau tidak akan menikmati kerajaan surga. Hanya hidup di dalam daging, saudara-saudara. Kita lihat ini, ya, Nikodemus
Dikatakan oleh Tuhan begitu, harus lahir sekali lagi, lahir kembali, ya, lahir kembali baru diakui sebagai anak Tuhan, anak-anak Allah, saudara-saudara. Yohanes pasal yang ketiga, ya, ayat yang ketiga kita baca, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat yang ketiga, agar kita lahir menjadi anak-anak Tuhan. Lahir menjadi anak-anak Tuhan untuk dipercayakan nama Tuhan itu dalam hidup kita. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terus kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Terus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi harus lahir kembali, saudara-saudara, ya, supaya masuk dalam kerajaan Allah, ya, supaya dia lahir dari roh, saudara-saudara, yang berhak menggunakan nama Tuhan dalam hidupnya. Kalau sudah dibaptiskan, kita sudah diakui menjadi anak Allah. Berhak kita menggunakan nama Tuhan itu di dalam hidup kita, ya. Nama itu diwariskan, diberikan kepada kita untuk kita gunakan, saudara-saudara. Caranya baptisan, ya. Makanya berkuasa sekali kalau sudah kita dibaptiskan. Nama Tuhan itu berkuasa sekali dalam hidup kita, karena itu dipercayakan untuk kita gunakan dalam menghadapi segala apapun, saudara. Karena kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga, ya. Sudah hidup baru bersama dengan Kristus. Gunakan nama itu, ya. Makanya supaya kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus menghadapi mara bahaya, kebutuhan, ancaman, kesulitan di hari-hari terakhir ini, salah satu caranya adalah nama Yesus dipercayakan untuk kita gunakan. Dipercayakan kita untuk menggunakan nama Yesus, ya. Gunakan nama Yesus. Dengan nama Yesus kita tidak pernah dipermalukan. Melawan iblis, melawan dosa, nama itu dipercayakan untuk kita gunakan, ya. Setiap saat bahaya maut, saudara-saudara. Kita kan seringkali hari-hari ini ada mau kecelakaan, ada gempa bumi, ada bencana. Hari-hari terakhir ini sangat membahayakan. Kita lihat saudara-saudara, sakit, penyakit, virus di mana-mana, ya. Tapi karena kita sudah dibaptiskan, lahir baru, lahir dari roh, sudah berhak kita menggunakan nama Yesus itu di dalam hidup kita. Dipercayakan nama Yesus untuk kita gunakan, ya. Bahkan mengusir iblis, mengusir segala sesuatu masalah, berhak sekali, ya. Nama Yesus itu kita gunakan, saudara-saudara, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang lahir bukan dari daging tapi lahir dari roh melalui baptisan, saudara-saudara. Jadi harapan ke depan, beberapa saudara yang belum dibaptis akan dipersiapkan suatu waktu untuk dibaptis, saudara-saudara sekalian, ya. Setelah nama Tuhan itu dipercayakan kepada kita untuk kita gunakan, ada lagi tingkatannya. Nama Tuhan itu dimateraikan. Ya, tadi nama itu kita gunakan. Ya, sekarang meningkat lagi, nama itu dimateraikan dalam hidup kita. Ya, sudah termaterai nama itu. Ya, sehingga nggak ada lagi materai yang lain lagi. Materai nama, materai apa enggak. Tanda pemilikan Kristus, nama itu sudah termaterai di dalam hidup kita. Mula-mulanya menggunakan dulu, kita dipercaya menggunakan. Sekarang ini gunakanlah nama itu, saudara-saudara. Dipercayakan nama itu untuk kita gunakan, ya. Doa kita gunakan nama, dengan nama Yesus doa kita didengar. Menghadapi masalah gunakan nama Yesus, ya.
Di kolong langit ini nama Yesus berkuasa dalam segala hal. Gunakan untuk menyelamatkan kita. Siapa yang berhak menggunakan adalah anak-anak Allah yang sudah lahir menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Nama yang berkuasa itu, Kisah Rasul sedikit lagi dulu tentang nama ini, saudara-saudara. Ya, jadi yang berkuasa menggunakan nama itu kita yang sudah dibaptis. Ya, yang sudah dibaptis seperti Kristus dibaptis, saudara-saudara. Nama itu sangat berkuasa. Di kolong langit ini tidak ada nama yang berkuasa, hanya nama Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian, yang olehnya kita diselamatkan. Nggak ada nama yang lain, saudara-saudara sekalian. Ya, Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 mulai, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat 10 mulai, ya, ayat 10 supaya jelas. Kita lihat, menggunakan nama Yesus itu sangat berkuasa. Tidak ada kuasa apapun melebihi dari kuasa Yesus. Siapa yang layak menggunakannya? Orang yang sudah dibaptis, anak-anak Allah yang memiliki nama itu. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-10 mulai kita baca 1, 2, 3. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Terus, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Perhatikan, namun ia telah menjadi batu penjuru. 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Keselamatan itu, saudara-saudara. Dan gunakan. Kalau sudah kita dibaptis, saudara-saudara, ya, gunakan itu. Sudah ada haknya bagi kita. Sudah ada haknya bagi kita untuk menggunakan nama itu, dipercayakan bagi kita untuk menggunakannya. Ya, gunakan sebaik-baiknya dalam menghadapi apapun. Dengan nama Yesus itu ada keselamatan. Dengan nama Yesus itu doa kita didengar. Ya, dengan nama Yesus itu musuh-musuh kita, saudara-saudara sekalian, ya, ditaklukkan oleh nama Yesus itu. Tapi siapa yang mampu, yang dipercaya untuk menggunakan nama itu? Kita anak-anak Tuhan yang lahir kembali, yang sudah dibaptis, ya, yang sudah ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi sangat menentukan sekali, ya, kita yang dipercayakan menggunakan nama itu adalah karena kita anak-anak Tuhan, diakui sebagai anak-anak Tuhan melalui baptisan, saudara-saudara sekalian. Setelah kita dipercaya menggunakan nama itu, ada lagi meningkat, nama itu dimeteraikan dalam hidup kita. Nama Tuhan itu dimeteraikan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Ya, siapa yang bisa dimeteraikan nama ini? Adalah imam-imam, melayani Tuhan siang dan malam. Ya, mari saudara-saudara, imam-imam, nama itu dimeteraikan dalam hidupnya. Dia dipanggil, dia dipilih untuk menjadi bangsa yang terpilih. 1 Petrus berkata demikian, saudara-saudara. 1 Petrus, ya, kita bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Oh, ini dikasih meterai Allah di dalam hidupnya, ya. Makanya meningkat kita setelah kita dibaptis. Tidak cukup kita hanya dipercayakan menggunakan nama itu, sampai nama ini dimeteraikan di dalam hidup kita. Kita menjadi imamat rajani, imam-imam, untuk satu saat kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Kristus, saudara-saudara sekalian. Kita baca 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua.
Ya, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 mulai kita baca ini, saudara-saudara, atau dari ayat yang ke-6, sampai nanti ayat yang ke-10. Ya. Jadi meningkat setelah nama itu dipercayakan bagi kita, nama itu sudah dimateraikan di dalam hidup kita. Gak bisa terhapus lagi, saudara-saudara, ya. Ayat yang ke-6, 1 Petrus 2 ayat 6, 1, 2, 3. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi saudara-saudara, ada kedua kemungkinan. Yang gak sungguh-sungguh percaya akan mengadami batu ini menjadi batu sandungan, tapi yang sudah percaya dia akan menjadi batu penjuru yang kuat. Tapi perhatikan ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita imam-imam ini di ayat mengatakan umat kepunyaannya sendiri yang dimeteraikan. Ada tanda meterai kepunyaan, saudara-saudara. Nah ini saudara-saudara yang harus kita gumuli. Jadi menjadi imam-imam tidak sekedar udahlah aku mau melayani Tuhan suka-suka kita, tapi satu saat pelayanan kita sampai mendapat materai dari Allah. Kitalah bangsa yang terpilih itu, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada meterainya, ini kepunyaan Allah. Ya, siapa mereka? Ya imam-imam, saudara-saudara, berjuang untuk terus mempertahankan keimamatannya. Ya, apapun halangan, masalah-masalah yang dihadapi, imam-imam itu katanya seperti batu yang hidup. Itu hebatnya, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-5 seringkali kita lihat, kita imam-imam ini disebut batu yang hidup, batu yang dibuang seperti Kristus itu batu yang dibuang, tapi sangat berguna. Ayat yang ke-5, 1 Petrus 2 ayat 5 saya baca demikian, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, untuk masuk dalam tubuh Kristus, masuk menjadi mempelai Kristus, syaratnya batu hidup. Ya. Gimana caranya batu hidup? Hidup dari kemurahan Tuhan. Hidup dari kemurahan Tuhan. Itu imam-imam. Hidup dari kemurahan Tuhan. Ya. Dan selalu percaya. Ya. Batu hidup yang bisa disusun untuk menjadi rumah rohani pembangunan tubuh Kristus. Imam-imam itu, rahasia keimamatan itu adalah dia hidup dari kemurahan Tuhan. Ya. Tidak ada bisa cara untuk membuat batu bisa hidup, bisa disusun. Tapi kita itu hidup dari kemurahan Tuhan. Biar terjadi krisis yang paling hebat di dunia ini, ancaman, kesulitan apapun, kalau kita menjadi imam-imam, kita disebut batu hidup. Hidup dari kemurahan Tuhan saja. Indah sekali, saudara-saudara. Ya, hidup. Karena itulah makanya dia penting meterai tanda kepunyaan Allah, kepunyaan Tuhan. Ya, kalau sudah dimeteraikan kita, biar nanti di Wahyu dikatakan banyak ancaman, bahkan
kesulitan penderitaan yang terjadi di Wahyu, tapi orang-orang yang dimeteraikan itu pasti mendapat perlindungan Tuhan yang ajaib. Jadi keimamatan kita sungguh sampai satu saat kita lihat bagaimana Tuhan melindungi kita secara sempurna karena kita memiliki materai dari Allah itu dalam hidup kita. Enggak materai dari antikristus, tapi Allah memeteraikan kita sebagai imam, sebagai imamat rajanya, kepunyaan Allah, saudara-saudara sekalian. Sangat indah sekali. Wahyu pasal yang ke-7 ada nanti masalah berat. Ya, tapi mereka yang sudah dimeteraikan, imam-imam yang sudah dimeteraikan. Jadi saudara, jadi imam-imam sampai dimeteraikan kita. Tuhan, Engkau betul-betul memiliki hidupku. Materai Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sekarang ini bisa kita tengok, ada kesulitan kok betul-betul saya dipelihara Tuhan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Ada tanda-tanda materai itu di dalam hidupku. Sekarang ini sudah jelas tanda-tanda itu di dalam hidup kita, saudara-saudara. Pasal yang ke-7 ya. Pasal yang ke-7. Ada orang yang dimeteraikan, saudara-saudara. Ayat 1 mulai kita baca, saudara-saudara. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ya. Wahyu 7 ayat 1 sampai yang ke-3. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Terus, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Terus katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Coba. Jadi satu saat ini kita lihat nanti kerusakan luar biasa. Tapi sebelum terjadi itu, Tuhan inginkan kita imam-imam, hamba-hamba dimateraikan pada dahi mereka. Mulai kita lihat ya, ada kerusakan ya, angin bertiup juga ditahan, saudara-saudara. Demikian juga nanti merusakkan bumi, laut, ya, akan terjadi kerusakan, bencana-bencana yang sangat luar biasa. Tetapi mari kesempatan itu untuk kita imam-imam dimateraikan di dahi kita, saudara-saudara. Ya, sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, jadi keimamatan kita sampai di dahi kita ini ada tanda pemilikan Tuhan. Kalau di pakaian imam-imam itu sampai ada di dahinya ini tulisan kudus, 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 tanda kepemilikan Tuhan, saudara-saudara. Jadi berjuang kita, ya, agar kita tidak terpisahkan oleh apapun juga. Pertama, dipercayakan Tuhan, namanya kita gunakan. Gunakan nama Tuhan. Siapa yang layak menggunakan? Orang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, lahir baru melalui baptisan, itu berhak untuk menggunakan nama Yesus itu, nama yang berkuasa. Yang kedua, saudara-saudara, supaya kita tidak terpisahkan, nama Tuhan itu dimateraikan di dahi kita. Di dahi kita, saudara-saudara. Tentu kalau sudah di dahi kita, yang selalu kita pikirkan bagaimana bisa menyenangkan Tuhan, gimana aku bisa melayani Tuhan. Itulah tanda meterai di dahi kita. Kalau meterai diri antikristus di dahi, gimana aku supaya punya harta, punya uang, punya perkara, itu selalu dimateraikan di dahinya. Gimana supaya perkara dunia ini, kesenangan daging ini dapat dimiliki, itu materai di dahinya. 6, saudara-saudara. Tapi kalau kita imam-imam, nama itu dimateraikan di dahi kita, supaya apa kerinduan kita? Gimana aku bisa menyenangkan Tuhan? Lewat perkataan saya, kegiatan saya, apapun yang saya lakukan, lakukan untuk melayani Tuhan sebagai imam-imam. Itulah tandanya nama itu sudah dimateraikan dalam hidup kita. Sampai kita uji diri kita, betulkah di dahi saya ini
materai nama Allah itu untuk menyenangkan Tuhan setiap saat? Atau pergi kita kemana-mana, nggak pernah kita pikir apa sih sikapku ini menyakiti hati Tuhan apa enggak? Ya, kalau aku bertindak begini Tuhan senang apa enggak? Ya, tapi kalau sudah kita menjadi nama itu dimateraikan selalu itu, yang ku rindukan itu gimana aku bisa menyenangkan Tuhan. Lewat perkataan saya menyenangkan Tuhan, ya, lewat perbuatan saya, lewat tindakan saya, semua apa yang saya lakukan itu, kerinduan yang terdalam adalah bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan. Itu imam-imam. Bagaimana aku bisa melayani Tuhan. Di dahinya itu sudah termaterai nama Tuhan, saudara-saudara. Ya, itu kerinduan kita. Ya, pasal yang ke-9 nanti saudara-saudara, dahinya juga diulangi lagi di pasal yang ke-9. Tadi pasal 7, pasal 9 kita ulangi juga. Selalu demikian, ada masalah yang besar, keadaan dunia ini akan goncang, tetapi yang tidak memakai materai dari Allah akan mengalami penyiksaan yang sangat besar, saudara-saudara. Kita lihat ini yang tidak memakai materai Allah dalam hidupnya. Pasal 9, ya, ayat 1 mulai. Jadi kalau pasal 7 tadi tidak akan dirusakkan, kita dilindungi secara sempurna kalau ada materai di dalam dahi kita. Tapi lihat ayat pasal 9 ayat 1, kita baca 1, 2, 3. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Perhatikan, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Perhatikan, dan dari asap itu berkeluaran belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohonan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Lanjut ayat yang kelima. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Jadi satu saat yang tidak memakai materai, akan tersiksa sekali, saudara-saudara sekalian, tersiksa. Ya, ini kunci lubang jurang maut ini akan keluar, saudara-saudara. Mereka menyiksa manusia. Ya, penyiksaan yang sangat luar biasa. Makanya menjadi imam-imam, kerinduan kita yang terdalam, saudara-saudara sekalian, kita dilepaskan dari penyiksaan-penyiksaan itu. Ya, kita ada tanda pemilikan Kristus di dalam hidup kita melalui pelayanan kita, saudara, di dahi kita. Kalau di dahi tidak dimateraikan, maka akan tersiksa siang malam, terus disiksa, saudara-saudara sekalian. Ya, makanya ada 2 sudah yang kita pelajari. Nama Tuhan dipercayakan untuk kita gunakan. Siapa yang layak menggunakannya? Mereka anak-anak Tuhan, ya, yang sudah dibaptis, yang sudah lahir baru, yang sudah menguburkan dosa-dosanya, menjadi anak-anak Tuhan. Langit terbuka baginya dan layak untuk menggunakan nama itu. Yang kedua, nama itu dimeteraikan di dalam hidup kita. Supaya apa, saudara-saudara? Ada kerinduan kita, pikiran kita, dahi kita ini selalu bilang, bagaimana aku bisa melayani Tuhan? Gimana aku bisa menyenangkan Tuhan? Itu pemikiran kita. Gimana aku bisa melayani Tuhan? Dan sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini, kalau kita selalu merindukan melayani Tuhan, kita dilepaskan Tuhan dari bermacam malapetaka. Tadi kita lihat di pasal 7 itu banyak sekali malapetaka, ya, di bumi ini, saudara-saudara. Tapi di sana Tuhan lepaskan kita karena meterai Allah itu ada di dahi kita. Menjadi imam-imam
bukan hanya sekedar, tapi sungguh-sungguh kita nikmati manfaatnya. Kita nikmati hasilnya keimamatan kita. Betul-betul kita dimeteraikan oleh Allah dan diluputkan dari segala bencana, masalah-masalah yang berat di bumi ini, saudara-saudara. Besok ada lagi 3 yang terakhir dengan nama ini. Nama terakhir, namanya dilekatkan di dalam hidup kita. Udah menyatu nama Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, kalau sudah nama itu dilekatkan kepada kita, kita jadi mempelainya. Makanya 3 tahap ini kita ikuti. Dipercaya dulu menggunakan nama. Siapa itu? Anak-anak Tuhan. Lalu nama itu dimeteraikan dalam hidup kita. Siapa itu? Imam-imam, saudara-saudara. Yang terakhir besok, nama itu sudah dilekatkan kepada kita. Nama kita sudah ada nama baru. Nama baru diberikan kepada kita. Nama Tuhan itu sudah menyatu dengan nama kita. Itulah jadi mempelai Kristus. Kita memiliki nama baru, mempelai Kristus, saudara-saudara. Nama Yesus itu sudah menyatu di dalam hidup kita untuk menjadi mempelai Kristus. Makanya mulai dulu tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Mulai dari nama Tuhan itu kita dipercaya untuk gunakan sebaik-baiknya nama Tuhan. Ketika saudara menghadapi kesulitan apapun, gunakan nama itu. Tapi lanjut lagi, nama itu harus dimeteraikan di dahi kita. Dimeteraikan di dahi kita. Kalau sudah nama ini dimeteraikan di dahi kita, gak akan bisa lagi yang lain dimeteraikan di dahi itu. Kalau bukan nama Tuhan di dahi kita, Wahyu pasal 13, maka ada materai antikristus, saudara-saudara. Di dahi mereka juga akan dimateraikan ini, saudara-saudara sekalian. Tapi harus kita lebih dahulu nama ini dimateraikan di dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Ya, coba kita baca, ya, di dahi mereka nanti juga dicap, saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang boleh menjual dan membeli kecuali cap binatang itu di dalam hidup mereka. Wahyu pasal 13 kita ulang sedikit, ya. Wahyu pasal yang ke-13 kita baca, ya, ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai 18. Wahyu 13 ayat 16 kita baca. 1, 2, 3. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Makanya pilihan kita. Kalau tidak nama Kristus di dahi kita, pasti nama yang lain. Apa nama di belakang itu, nama di dahinya? Kita lihat ayat yang ke-18, ayat 18, 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilang binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi saudara-saudara, sudah saatnya bagi kita, ya, nama Tuhan itu tertulis di dalam hidup kita. Pasal 14, nama ini, nama Tuhan tertulis di dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian, ya. Ayat pasal 14 ayat 1. 14 ayat 1, 1, 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Jadi jelas tertulis, termaterai nama ini, saudara-saudara sekalian. Siapa mereka ini? Imam-imam yang melayani Tuhan, yang tidak mencemarkan dirinya dengan segala kenajisan, saudara-saudara. Miliki dulu 2. Gunakan nama ini sebaik-baiknya, saudara-saudara. Siapa yang layak menggunakannya? Mereka yang dibaptis, yang ada pengakuan dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Yang kedua, meningkat lagi kita di dahi kita ini dimateraikan nama Bapa, namanya dan nama Bapanya, nama Tuhan Yesus Kristus.
supaya apa, tidak dirusakkan kita oleh perkara bumi ini, oleh bencana, oleh apapun. Kita terlindungi secara sempurna, imam-imam karena kepunyaan Allah. Dan terakhir, besok kita pelajari nama itu dilekatkan kepada kita untuk kita layak disebut memiliki nama yang baru, menjadi mempelai Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Pemain musik datang ke depan untuk kita terima perjamuan kudus yang selalu menyucikan kita, mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus. 129 dari nyanyian bersama. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci. (129) Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu. Psalm 129. Kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, untuk mampu melakukan firman di dalam hidup kita. Semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita ini. Untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan segala dosa-dosa, semakin panjang dalam pribadiku, hari demi hari, demi hari, ku nikmati kelimpahan lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Ayat 3. Terima kasih untuk janji perlindungan. Terima kasih untuk janji perlindungan bagi setiap kehidupan disucikan, setiap kehidupan yang mau disucikan. Wah,
kami, nama yang kuat, nama yang dasar. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus. Haleluya, haleluya. Nama yang menyelamatkan kami. Semua yang berseru kepada nama-Mu tidak dipermalukan. Setiap yang berseru kepada nama-Mu ada kemenangan, ada kuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu nama yang indah, nama Yesus. Amin. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta, itu nama. Hilangkan tanganmu kepada Tuhan. Percaya hari ini kita dipercaya menggunakan nama itu. Haleluya. Nama yang berkuasa menyelamatkan kita. Nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku. Sekali lagi dengan percaya, nama Yesus itu nama. Itu nama yang indah. Amin. Nama Yesus, itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus kekuatan kami. Tidak terpisahkan kami dengan nama itu. Walau hidup ini banyak mara bahaya, banyak masalah, banyak kesulitan, tetapi dengan nama itu kami menang Tuhan. Dan kekuatan itu akan kami miliki sampai kami menjadi pemenang seperti Kristus. Kami layak untuk masuk mempelai-Mu, masuk kota Yerusalem baru bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami. Biarlah kami nikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Kami melihat kuasa, kami melihat mujizat-mujizat, keobahan demi keobahan saat kami menikmati perjamuan kudus ini. Berkati yang membagikannya, berkati kami yang menerimanya ya Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Coba dicarikan nyanyian itu nama yang indah. Kunci apa biasanya? Bolos itu ya. Coba kita naikkan pujian ini dengan satu kerinduan kita. Nama yang berkuasa itu, yang sanggup menolong hidup kita. Gunakan nama itu untuk kita mampu menjadi pemenang dalam melawan dosa, melawan kejahatan, melawan kuasa iblis. Ada kemenangan bagi kita. Ya, itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama
Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang hebat. Itu nama yang indah, itu nama yang indah, nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku. Semua kita bangkit berdiri. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Amin. Yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang Terima kasih Tuhan. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu Tuhan, supaya dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu kami mampu mengatasi setiap kesulitan-kesulitan hidup kami Tuhan. Sampai dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu tidak bisa kami terpisahkan oleh apapun. Selama-lamanya kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami semangat, kami setia sampai akhir hidup kami, karena Engkau yang mengasihi kami ya Tuhan. Ketika ada yang sakit, dia menikmati tubuh dan darah-Mu, segala sakit penyakitnya disembuhkan. Segala masalah-masalah Tuhan selesaikan. Dengan iman percaya kami, Engkau mampu menyelesaikan bagi kami Tuhan. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Haleluya. Darah Kristus lebih dari obat, karena kita mati pun dibangkitkan oleh darah Kristus. Darah Kristus memberikan kemenangan bagi kita. Kita aminkan bahwa oleh darah Kristus kita akan dibentuk menjadi mempelainya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu nama yang indah. Kita ulurkan tangan kita. Nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar Tuhan, mulialah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Nama Yesus yang memberi kemenangan bagi kami, nama Yesus yang mengalahkan segala musuh kami, nama Yesus menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Biarlah kami menggunakan nama Yesus untuk kami merasakan kemenangan demi kemenangan. Kami menggunakan nama Yesus untuk menyelamatkan kami, untuk menolong kami, melepaskan kami dari segala mara bahaya, kesulitan, kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus, kuasa iblis dihancurkan, kuasa penyakit dihancurkan. Jika kami datang dengan tubuh yang sakit, kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Kami patahkan kuasa penyakit, ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tidak ada satu kuasa penyakit pun yang bertahan di dalam hidup kami, karena darah Yesus yang ada di dalam hidup kami menjamin keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir. Tuhan jamah mereka, perlindungan Tuhan juga sempurna bagi mereka ya Tuhan. Dan kami rindu mereka bersama dengan kami di dalam ibadah penggembalaan ini ya Tuhan. Semua yang mendengarkan siaran ini berkati juga hati mereka, sehingga berkat rohani ini mereka nikmati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berikan persembahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, nyanyian yang sudah kita naikkan kapan hari. Kita naikkan pujian kita. Ku berserah, ku berserah. Ku coba kemarin, coba. Ku cicing. Kita berikan persembahan kita. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan
ku berserah. Ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau pegang tangan kami dalam setiap hal apapun. Engkau yang selalu kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini semua hal-hal yang ada di dalam hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Masalah apapun itu, bahkan Engkau dipermuliakan dalam setiap keadaan ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menuntun kami, pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Semua kegiatan kami, pengorbanan kami, kehadiran kami, jerih lelah kami, persembahan kami yang sudah kami berikan, karena kami berikan dengan iman percaya kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur, selalu memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Juga berdoa bagi keluarga kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan ya Tuhan. Orang tua kami di masa tuanya, teguhkan iman percaya mereka ya Tuhan. Gereja yang dimana kami bernaung, Gereja Pantai Kosta Tabernakel, mulai pengurus pusat, wilayah, daerah, berkati semuanya. Negara ini berikan negara damai sejahtera, di dalamnya kami boleh beribadah sampai Engkau datang Tuhan. Terima kasih malam ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Latihan kor sebentar untuk ibadah kita hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam.